Saudara, dalam KTT Iklim COP30 di Brasil, perwakilan masyarakat adat Indonesia menilai kurangnya komitmen delegasi Indonesia dalam melindungi hak masyarakat adat. Padahal jutaan hektar wilayah adat di Indonesia tumpang tindih dengan pengusahaan hutan dan operasional pertambangan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo dan juru kamera Ajriah Hafiz yang merupakan bagian dari beasiswa jurnalis dari Earth Journalism Network yang merupakan bagian dari Internews dan Stanley Center for Peace and Security di COP30 Brasil. Konferensi tingkat tinggi iklim COP30 di Brasil jadi momentum penting bagi masyarakat adat seluruh dunia. Sebab konferensi ini diselenggarakan di kota Belém, pintu masuk hutan dan sungai Amazon, rumah sebagian besar komunitas adat Brazil. COP30 menorehkan sejarah sebab lebih dari 5.000 orang berasal dari komunitas masyarakat adat berpartisipasi dalam KTT iklim ini. Mereka menyuarakan hak masyarakat adat, terutama dalam melindungi hutan dan transisi energi berkeadilan untuk mengatasi krisis iklim. Dalam ruang negosiasi iklim, para aktivis mendesak pemimpin dunia untuk lebih melibatkan masyarakat adat. Mereka percaya perlindungan masyarakat adat adalah kunci agar kebijakan iklim global berjalan progresif. So today, the Indigenous Peoples Pavilion opened at COP30, where representatives from Indigenous peoples across the world sang songs, shared dances, and also shared words of empowerment and declarations around how and why they want to be in this space. Words were shared, songs were shared without any of the support from the logistical aspect of this space. And we carried on with what needed to be done today, and that's just a testament to how Native people even lead with the world, or in the world what we're talking about that we might want to create or that is needed in the face of climate change. And so Native... Pada COP30 di Brasil, 14 negara termasuk Indonesia berkomitmen mengakui 160 juta hektar hak tenurial masyarakat adat di negara-negara tropis. Langkah ini bernama Intergovernmental Land Tenure Commitment yang menjadi salah satu capaian dalam COP30. Masyarakat adat dari Indonesia pun ambil bagian dalam KTT Iklim COP30 di Brasil, salah satunya sejumlah perwakilan komunitas adat dari Papua. Saat COP30, mereka belum melihat komitmen delegasi pemerintah Indonesia melindungi hak masyarakat adat. Karena ketorang semuanya adalah korban begitu. Kalau misalkan apa yang dibicarakan di dalam COP itu tanpa melibatkan masyarakat adat yang kemudian aktor utama dari yang dibicarakan. Masyarakat adat kehilangan semua hal yang minyak, hutan, apalagi semua yang dibicarakan di COP itu yang punya masyarakat adat begitu. Pemerintah Indonesia ini, apalagi saya dari Papua, saya sedih sekali waktu ke sana lihat pavilion Indonesia yang begitu mega sekali dari pavilion-pavilion yang lain-lain. Jadi ada rasa marah sekali dari dalam diri saya. Bagaimana pemerintah Indonesia menawarkan solusi ekonomi hijau sementara di Papua dia buka 2 juta hektar. Penelitian Earth Insight and Global Alliance of Territorial Communities pada November 2025 lalu mengungkap ancaman industri semakin meningkat terhadap masyarakat adat. Di Indonesia, 6 juta hektar atau sekitar 18% wilayah adat tumpang tindih dengan konsesi pengusahaan hutan. Sementara 1,6 juta hektar atau 5% wilayah adat di Indonesia tumpang tindih dengan tambang minyak dan gas, ditambah hampir 1 juta hektar untuk operasional pertambangan. Studi yang sama pun mencatat masyarakat adat di Indonesia kehilangan 11 juta hektar wilayah adat dari tahun 2014 hingga 2024. Angka ini lebih besar dari luas negara Korea Selatan yang hanya 10 juta hektar. Oktober 2025, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan sebagian permohonan Judicial Review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. MK memutuskan larangan setiap orang melakukan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat dikecualikan bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kegiatan komersial. Keputusan MK itu jadi angin segar di tengah timpang pengakuan hak masyarakat adat. Putusan ini sekaligus memberi perlindungan hukum bagi perkebunan masyarakat adat di kawasan hutan. Namun, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, menilai
komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakui wilayah adat belum cukup. November lalu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antony pada forum internasional di Rio de Janeiro, Brazil menyebut pemerintah berkomitmen mengakui 1,4 juta hektar wilayah adat hingga 2029. Padahal Aman mencatat total wilayah adat Indonesia mencapai 33,6 juta hektar. Oleh karena itu, Aman terus mendesak agar pemerintah mengesahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang masih mandek dibahas di Senayan lebih dari 15 tahun belakangan. Kalau dilihat dari 10 tahun terakhir, justru pengakuan terhadap 350.000 hektar hutan adat itu memang sangat kecil progresnya. Makanya tuntutan kita itu adalah 1,4 ini hanya sebagai langkah awal. Ya, karena kalau dilihat dari total 33,6 juta hektar wilayah adat yang sudah kita serahkan kepada pemerintah Indonesia, itu 60% itu berada di dalam kawasan hutan. Nah, kita sudah membuktikan bahwa masyarakat adat punya warisan, punya pengetahuan turun-temurun untuk menjaga hutan dengan baik. Sehingga laju deforestasi itu bisa kemudian kita tahan kalau kemudian wilayah adat itu diakui, undang-undang masyarakat adat itu disahkan. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyatakan butuh waktu untuk menyelesaikan penetapan 1,4 juta hektar hutan adat hingga 2029. Salah satu kendalanya adalah sinkronisasi data, komunikasi antar lembaga dan komunikasi dengan masyarakat adat. Tapi kita sudah melakukan overlay dengan banyak sekali peta dan memang masalahnya tidak sederhana. Ada BPPH, ada ruang konservasi di mana ruang konservasi itu juga sebetulnya zona tradisional. Jalan tengahnya yang terbaik seperti apa dengan masyarakat adat, karena kan zona tradisional itu juga memang wilayah yang selama ini dikelola oleh masyarakat adat. Kementerian ini sedang membangun semacam decision system supportnya untuk kita bisa menentukan perumusan kebijakan yang terbaik untuk menetapkan hutan adat. Tanpa kepastian penetapan hutan adat, pendanaan iklim untuk masyarakat adat pun berisiko tersendat. Salah satunya rencana pendanaan iklim sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat selama 5 tahun untuk komunitas adat di seluruh dunia. Pada saat bersamaan, pemerintah Indonesia akan berinvestasi 16 triliun rupiah dalam pendanaan untuk melindungi hutan hujan tropis. Pendanaan ini bernama Tropical Forest Forever Facility yang diinisiasi oleh tuan rumah COP30 yakni Brazil dan sejumlah negara lainnya seperti Perancis, Norwegia, dan Republik Kongo. Melalui mekanisme ini, negara yang memiliki hutan hujan tropis bisa mendapatkan pendanaan yang 20%-nya diklaim akan diberikan langsung ke masyarakat adat. Atas nama Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut serta dalam Tropical Forest Forever Facility. Ini suatu dana yang didirikan Brazil, Indonesia, dan berbagai negara lainnya, termasuk Democratic Republic of Congo. Ini dana investasi untuk mencegah dan untuk merestorasi atau memulihkan kembali hutan rusak ya di daerah tropis, ya, hutan terdegradasi. Dan kami sudah sampaikan komitmen. Presiden Lula dari Brazil sangat-sangat senang. Juga sejumlah kepala negara juga sangat senang, termasuk Presiden Macron dan presiden-presiden dan Perdana Menteri lainnya. Meski demikian, Greenpeace Indonesia menilai mekanisme pendanaan iklim Tropical Forest Forever Facility berisiko jadi harapan palsu baru selama pemerintah belum mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Harus ada mekanisme pendanaan langsung, masyarakat adat bisa mengakses langsung terhadap pendanaan itu. Namun hal yang lebih penting di balik pendanaan itu adalah pengakuan terlebih dahulu terhadap hak-hak masyarakat adat. Di Indonesia ini masih berjalan lambat. RUU Masyarakat Adat sudah menggantung begitu lama. Jadi komitmen Indonesia ikut investasi di TPLF ini harus diikuti dengan proses percepatan pengakuan hak-hak masyarakat adat, proses percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat. Tanpa kedua hal ini, maka adanya mekanisme pendanaan atau komitmen iklim atau komitmen pendanaan di dalam negosiasi iklim ini itu akan mengambang begitu saja. Semesta memberikan karunia Indonesia, yakni hutan hujan tropis terluas kedua di dunia setelah Republik Kongo. Hutan inilah rumah bagi sebagian besar masyarakat adat Indonesia.
Oleh karenanya, semua pihak terutama pemerintah perlu memastikan hak dan perlindungannya demi menjaga hutan dari deforestasi sekaligus solusi untuk mengatasi krisis iklim.